Mana balik mana? Goblok kuno nih gitu-gitu kan atuh aya sieun pan dia. Digigitnya kayak paling jarum doang. Iya, jarum. Ya jarumnya kan segede gini. Jarumnya ribuan. Dong, agak depan. Oh ini ada penonton ya? Enak banget ya kalau punya tim banyak kayak gini ya. Aduh. Andanya Kagak di aja. sini juga, lu di situ. Ini timnya Bang Panji kenapa nggak pakai seragam gitu biar kayak di anak panti. Nah itu, lu menghindari sosok-sosok kayak lu datang ke sini. Dan ucapan itu keluar. Makanya nggak ada seragam di sini. Kita udah memprediksi bahwa orang-orang seperti dia ada, Pak. Udah makan belum? Sini salam sama Om. Jadi ini tim-tim expert di bidang perularan gitu dan gue kesini pengen nyobain dililit ular piton. Awalnya gue pengen nyobain kalau misalnya memang ada penangkalnya digigit sama kobra. Tapi pengennya gue langsung sembuh, tapi ternyata recovery-nya ternyata bisa sampai 2 minggu. Jadi kagak ada, 4 hari. Oh 4 hari? Cuma tetap tidak menarik. Enggak, maksudnya kan kekuatan badan imunitasnya itu belum kuat. Lu belum pernah digigit, lu belum bisa kan, Bang? Nah, masalahnya itu yang kita pertimbangin. Bisa sembuh, tapi beresiko kematian. Bisa jadi, karena kan kobra high venom. Ada resiko kematian. Nah, yang dililit anaconda aja tuh, kalau nggak dililit piton gitu kan, Ray. Ya. Tadi awalnya pertama gue kayak ayo, tapi ketika udah dihadapin sama ular sih agak jiper sih sebenarnya. Jujur aja gue. Tapi boleh lah kita coba untuk pengalaman dan gue juga pengen tahu ketika gue di gunung atau gue di tempat lain ketika gue kena ular, lilitan ular piton itu gue harus menanggulanginya seperti apa. Ini sebagai edukasi buat diri gue juga, mungkin juga buat teman-teman yang nonton. Gitu Bang ya? Udah deg-degan belum? Enggak sih, cuman agak takut aja. Nggak deg-degan? Gue nggak deg-degan karena gue ngerasa aman di sini. Karena ada Panji. Kalau tanpa pawang, jelas gue nggak berani. Iya, karena kan kalau ada apa-apa juga bisa namanya kita yang dimintain tanggung jawab. Ini apa ini? Ini. Pasti kopi. Aduh, pasal aing orai aing beheung, Ternyata seorang Jawin ada kaget manusia. Kaget dong bosku, ini kan tempat orai bos, tiba-tiba nggak sengaja kan namanya human error, ada yang lepas Viper keluar. Aduh. Gue punya rasa takut. Silakan, Alfi. Boleh. Nah, jadi gini Bang. Imol nggak gegel kan? Enggak. Belum. Apa? Belum. Oke lah, aing mah nu power mah geus di kieu teh digegel di jadi nggak gegel. Yang nonton bukan orang Bogor doang sama orang Purwakarta. Oh iya. Nanti biasanya kalau pakai bahasa Sunda gua kasih subtitle bahasa Inggris. Biasanya gitu. Ayo. Jadi sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau pengen ngerasain bener-bener lilitan asli, itu yang wildcat atau tangkapan alam. Kalau ini kan hasil ternak. Ya, ini sosial eksperimen lah. Ini sosial eksperimen biar sebenarnya gitu loh, ada juga. Ini nggak akan gigit kan? Lu mau gigit mau enggak? Ya nggak tahu binatang. Jangan, ulah bos. Ini ular 3D nih, nggak apa-apa. Nah, letaknya kaleungeun aing goblok ya Allah. Alah calangap. Asli, Bang. Orang hiji. Kata orang hiji. Kenalan. Orang hiji terus diarahnya. Langsung lihat aja, Pri. Leungin. Diletak. Ya, udah dijilatin teman-teman. Ya. Ulah gitu atuh ya Allah. Ya, palanya deket dada dah. Ya, ini Pak, itu pupil matanya ngebuka, Bang. Itu tandanya di mana? Defensif dia. Defensif, ya. Ini defensif lagi. Udah gitu aing jadi sieun dia mah bener dah. Dia ngelus-ngelus makanan bukan nih katanya. Ini harus diapain kalau kayak gini kalau mau gua jatuhin ini udah apa? Ini biasanya ini akan kita alami kalau kita di hutan. Maksudnya? Kejahatan ular. Enggak juga, python itu nokturnal ya dan diurnal. Diurnal dan nokturnal. Mereka hidupnya di malam dan siang hari dan biasanya mereka masuk ke camp itu buat cari makan. Nah, dia ngendus kayak gitu dan kalau ukurannya lebih besar dari ini, misalkan ukuran kepalanya udah sama dengan tangan kita nih segini, itu bisa nolong kita Bang Yun. Oh gitu. Nah, hitungannya berarti kalau kita di posisi ini apa yang harus kita lakukan? Lempar.
pasrah. Gak bisa juga, yang 7 meter buat gambar gimana? Oh iya, pasrah gimana maksudnya? Nah, kasih contoh Rey. Ini nggak boleh gerakan gua kan? Biar edukator aku bener yang nggak? coba bantu Bener. realisasi juga. Nggak boleh, Juga edukator. ini nggak boleh gerakan kalau ada ular gini. Nah, santai. biar Yang Rey yang pertama santai dulu, positif. jangan panik. Santai, jangan panik. Terus, Nah, kalau misalkan wildcat itu kita harus tangkap dulu kepalanya. Tangkap kepalanya malah. Tangkap kepalanya. Ban, lengan aing pakai dua Kan nana. ini enggak satu. Enggak. ini kan Pakai pegangin, bisa. abang karena takut, yang beli itu sini. Oh. Nah, berarti hitungnya pelan-pelan bang, jadi Pelan-pelan. ular itu nggak boleh dikagetin. Tadi kan yang Enggak, itu nggak boleh kayak gitu, nggak Kalau boleh. kalau dikagetin takutnya Nggak boleh kayak gitu. strike. ngegigit ya. Ya. Nggak boleh. Berarti yang harus dilakukan adalah taruh dulu ke lantai Apa yang kan? digini nggak boleh. Boleh, taruh dulu ke lantai. Taruh dulu ke lantai baru pegang. Ya. Ya. Stop. Ya Allah. Ya, Siang ini ke kok- kanan, cek aing ke kanan. Ya, ya, goblok. bisa. Besok, turun. Turun. Jalur. Turun, deh. Ya, nggak mau, Rey. Maksudnya ini di luar perkiraan kayak gini-gini. Jadi biasanya ditaruh di bawah, dia akan cari tempat sembunyi karena dia tahu bahwa manusia adalah ancaman sebetulnya. Jadi pada dasarnya ular itu adalah hewan yang takut sama orang, bang. Cuma yang ini kok, Ah, goblok kuno ini gitu-gitu kan atuh ah ya Allah, sieun pan dia. yang ini gue bingung, kenapa sama dia kok nurut? Iya. Oh, ini nurut hitungannya. Hitungannya nurut, bang. Tapi kadang nurut-nurutnya ular gigit tiba-tiba nyium daging kan. Ya, mereka predator, Ya, gigit-gigit makanya daging. standar. Nah, ini kerasa sih ya, maksudnya ada tekanan di sini. Nah. Beda sama megang ular yang putih tadi, gue sempat Iya. megang ular yang putih itu benar-benar nggak ada tekanan. Kalau ini agak ngeras ya. Ini agak ngeras ya. Ya, karena mulai ngancam, maksudnya mulai coba ngelilit tangan kali bisa dimakan. Ah. Karena ini bagian yang kasarnya, oh bisa nih kayak ketelan nih gitu. Lendet biasanya langsung gigit gitu bang, gitu. Menarik. Tapi saya menarik lihat baju ini apa ini? Ini Marky Chaps, Pak. Marky Cap Baju ini. yang paling keren, Pak. Oh, belinya gimana caranya? Ada di Instagram Marky Chaps, Pak. Oh ada ya, tinggal di add, ambil, beli, DM gitu. Tinggal beli. Gua beli. Kunon ka beheung Mau dong ya Marky Allah. Chaps. Ini kalau di leher ka beheung, kalau digigit ke leher mah tuh kan lumayan sakit. Kayak Kaos Bapak keren juga, Pak. ini bagler pak. Oh, wagler. Artinya ular. Artinya ular. Ya, ular viper, ular berbisa. Ini kaos dari produksi Bapak, Pak. Iya pak. Saya Produk lagi aduh, lagi ada ular kayak gini promosi. Ya Allah. Ada juga Instagramnya. Ada Instagramnya Ya, apa, Pak? Wagler Store, underscore Panji Petualang. Wagler Store underscore Panji Petualang. Kalau kita punya apa belakang kau? Kita punya apa? Mm-mm. Kamu pakai Wagler sama Marky Cap aja, nanti saya kasih. Oh, ini Wagner. Boleh ya kita kasih mereka ya, kasih ya. Oh iya, dikasih. Kebetulan ada brand ambassador saya juga. Marky Cap tuh apaan, Om? Mari kita cabut, Pak. Cabut. Cabut. Yang Jamal. kita petualang bro. Iya. Kita nggak di bangunan gini. Yoi. Gimana kalau lo gua challenge, gua kasih tantangan buat helping ular real di alam. Helping ular. Jangan Iya. setting-settingan, real gua pengen bang Jawin jadi saksi bahwa ular di alam itu kehidupannya nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Oke? Setuju. Aman, Fri? Ya buluna mana? Buluna kepala Udah buluna. Anda, bukan jeruk. Where is the head, bro? Sis. iya, In your ass. Hey, sister, I'm not afraid of you, man. Ngomong naon sih? Tasnya harus Sunda itu. Iya. Jeng 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 najin. Agen udah mulai terbiasa gua sama ularnya. Kasih marble. Strike. Ini udah siap-siap nih. Marble ya, Man? Gua pikir gua dikit dulu ya, Bang. Lo udah pernah tahu boidae nggak? Boidae itu jenis ular besar di dunia. Dia ada 3 kelompok, python, boa, dan anaconda. Anaconda. Pernah lihat gak sih masing-masingnya selain python? Anaconda belum. Gua pikir anaconda itu keluarganya Python. Nah, mereka boidae. Boidae itu marga family dari keluarganya ular besar di dunia. Ada python, boa, dan anaconda. Anaconda. Kita punya semua koleksinya. Anaconda. Ada green anaconda malah, bukan yellow. Anaconda terbesar di dunia tuh. Yang green. Tapi sebelum itu kan ini bisa dilepas dulu ya, Pak. Yang green ini. Oh ya. Yang Ini makan-makanin orang. berarti masih anak ini. Ya, Juve ini remaja belum jadi ibu konda atau bapak konda? Belum. Masih Anak- anaconda. Masih anak beneran anaconda ya, bukan bapak konda. Belum. Jadi bisa sampai 8 meter dan size untuk diameter gedenya ini gila nanti gede banget. Diameternya berapa ini? Ini bisa sampai 50 cm gitu di lingkaran. Saklapa gitu kali ya. 50 cm tuh Gede sih bang. Ya iya kerak segini dong 50 nih.
Ya segini ya. Diameternya bisa segini? Ya segini. Ini keramik 60 nih. Ini 50 berarti ya segituan. Nah, ini Gede banget dong. banget. Karena mereka memang jadi ular terbesar di dunia, bukan terpanjang. Kalau Reticulatus yang lokal Asian Python itu terpanjang. Oke. Bakal aing Asian. Nah, kan lu yang mau challenge. Anaconda ini dia nggak ada apa ya, nggak ada kayak aba-aba nyerang, langsung gigit gitu loh. Kalau mau gigit, nah kayak gitu lelet tau balik gigit. Itu jeleknya green. Oh gitu. Tapi green ini rare di Indonesia, belum banyak yang punya sampling untuk edukasi pendidikan mengenal anaconda yang langsung kayak gini. Ular langka dalam artinya kan ini dari Amerika Selatan, dari Amazon. Berarti ini tidak ada di alam Indonesia. Tidak ada dong. Kecuali ini gua lepasin hidup di sini, kawin sama piton atau boa gitu. Oh bisa. Bisa jadi karena invasi Invasi species. alien ini. Nah ini kan Ray expert, ya kan? Tapi dia hati-hati banget dan ngitung kepalanya mana-mananya, ngimbangin banget. Tapi kalau misalkan dia salah hitungan, bisa kena gigit akhirnya ya Ray. Nah, expert bukan berarti nggak takut digigit Pak. Sama gue juga menghindari kalau gigitan. Oke. Karena digigit itu sakit. Lagi di situ. Digigit ular segede gini lumayan sakitnya. Robek. Oh ini kalau digigit Dijahit Pak. Paling kecil kalau Lu kenapa mundur-mundur sih? itu ularnya nge-F, Bang. S itu gimana? Itu mau strike. Oh gitu. Kalau S gitu mau strike. Iya. Ya. Mau nikat. Jadi nih. Ini perhatikan lagi gitu. Oh ini peri. Peri dan nggak ini siapa nggak prediksi yang bikin betenya tuh tiba-tiba nyantol gitu. Iya, Berarti ada racun ya di sini kalau peri? Nggak ada. Oh enggak. Lebih Model ke giginya aja. Giginya. aja. Oh giginya yang bikin peri. Tapi Ya. sebenarnya gua seneng banget lihat warnanya loh. Iya. Maksudnya, Iya. lu tahu anidris nggak sih? Kadut Kadut. sawah. Hmm. Itu kan warnanya polos dia, patternless gitu kan. Iya, iya. Kalau ini dia ada pattern tapi anidris versi pattern. Gigit aja. Iya, nggak mau. Ayo, gigit. Dua orang. Nah, Salah kalian yang jawab. gua bisa kokang di senjata. Cek tuh. Nah, kalau kayak gitu tuh, S gitu. Oh S ini mau gigit. Nah, itu tuh, nah gini, ngambil ancang-ancang gitu. Ular kayak gitu ada ngambil ancang-ancang. Jadi biasanya kalau misalkan lu gerak, cek gua tinggal plak, bung. Bazooka. Tarik patu. Nah, Ini cara nangkapnya palanya diginiin. Sebenarnya tangkap kepala itu untuk ular wesean atau yang Liar, dari ya? alam. Tapi kalau ini kan memang dia captive breed. Apa? Captive breed. Apa Jadi itu? Ternakan. ternakan Oh. dari Brazilnya pun Budidaya. bukan dari alam. Hmm. Jadi ini udah dapetnya dari peternak di sana. Heeh. Diimpor dari Brazil. Diimpor dari Brazil terus di ini Bang Jawin. Di apa namanya dikirim ke sini, legal. Oh. Dengan izin resmi. Oh ini bersurat berarti Ya bilang. ada surat CITES dan kesehatan, daftar kesehatan untuk Bukan cuma motor yang ada STNK dan BPKB ular pun ada. Ada dong, ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Terus kapan mau diliatin? Jadi nggak, ini Gua udah kayaknya Gua kayaknya mikir-mikir ular. ada tuh, dia tuh kan ketemu sore-sore itu teman-teman. Ular. Jadi gua tuh pengen ngetes lilitan piton bro, sama anaconda. Gimana rasanya kalau kelilit itu? Ya udah ntar malam aja habis sholat ya. Udah, nah sekarang udah ada anaconda udah di luar, udah wanti-wanti itu udah siap-siap terus nge-es dari tadi pengen gigit. Tapi beliau itu belum pegang-pegang gitu. Berat Ini Wan. soalnya gue diisengin tadi juga dikaget-kagetin. Ya, Kalau misalnya emang beneran gua ngejauh. dipegang, Gua ngejauh. gue kayaknya Jauh, agak Pak. malas. Ya, Tapi kalau anaconda tuh memang dia lilitannya ngerasa pasti. Kita lilitin di badan sekalian, jangan di tangan kayak tadi lah, itu bukan kasih lilitan. Ke badan. Ke leher. Leher. Iya. Leher berarti gue harus gini dong biar gak kecekek. Ya itu kan teknik kalau nggak kecekek. Kan katanya mau ngerasain kekuatannya biar nggak napas. Tapi nggak geger mau. wah. Insya Allah mau. Tadi panik QQ nih ngalikeun. Bener kan lihat dan aku jadi gigit anaconda. Lu kenapa jadi? Gua sih gitu. Nah kan lu aja takut apalagi gua bos. Gimana sih? Sakit kena gitu anaconda tuh. Tuh kan ke gua. Iya karena dia ngarapin buru dong. Buruan, gua pengen berendam. Jagain. Iya. Kalau kegigit Robek doang. leher Ya bahaya. jahit lehernya. Bahaya. Kita ada dokter pribadi kok bang. Nanti kalau misalkan seriusan ada? Ada. Seriusan beneran ada? Beneran, ntar gua telepon si Kiki dulu kesini. Tapi mau dijahitin sama saya bisa. Malah Serius. kita tim medis ada khusus bang. Jadi dalam artian tim medis ada khusus tuh di sini kebetulan ada temenku dekat sini kok dia prakteknya. Jadi nanti tinggal ditelepon kalau misalkan lo emang kena gigit, tukang jahitnya ada. Berarti Oh ini ditarik-tarik gini mau ngamuk ya orang? enggak hitungannya Defense dia pengen sembunyi. pengen sembunyi doang. Hiding cave, kira hiding cave. Dikira kayak gini.
Berat soalnya. Oh, ya jauh pegang, narik. Tarik anaconda. Dan si belum ngalilit aing goblok. Mending udah pasti rapi, mau kuat nih. Udah? Kepalanya strike. Kita nggak bisa maksa. Jadi kalau misalkan memang dia Lo situ, bro. belum mau cabut, Ini Irfan Hakim berani megang ginian ya? bisa berani karena Irfan juga expert di ular. Ular ya? Iya. Tapi khusus untuk yang non venom ya. Oh dia non venom. Ya, ini bawa. Cuma ini mohon maaf nggak bisa dikeluarin karena lagi pada hamil bunting. Oh liar jadinya. Agresif. Agresif karena dia lagi ngantongin telur. Dia ini bertelur melahirkan kan ya? Ya, Anda jangan mengalihkan pembicaraan. Kapan dililitnya? Kapan dililitnya? Bismillah. Kapan dililitnya? Digigit nggak? Ya digigit pasti. Pasti. Ya harusnya gitu. Tapi kalau enggak ya beruntung gitu udah. Ya jangan. Kan niatnya kita tes lilitan bukan gigitan, Pak. Iya tapi digigit nggak nanti habis dililit. Enggak. Banyak yang berdoa. Banyak yang jago sih bisa ngawasin. Insya Ah, aing mah dising-singin Bismillah. Ente. Ya sekarang gue bilang nggak gigit, namanya ular gigit ya, Pak. Iya. Gue bilang gigit. Namanya binatang. Kalau palanya gue pegang gimana? Jangan, stres malah nanti nggak mau makan. Stres dia karena merasa Aman dia- lah, asal kalau udah ngelilit kepalanya yang gitu. Aman. Gimana? Udah ngelilit? Ngelilit paling gini. Nah, Gitu. Ya, tarik. kena muka lagi ya. Kena muka. Enggak Om, percaya Om. Tapi bangga, Bang. Gini. Lo ketika ketemu orang, Hmm? kenapa muka lu tuh jahitan? Cadet. Digigit anaconda, Bro. Keren. Kenapa tuh muka lu? Kena kait rotan. Enak. Enggak kalau. Enak. Kena kait rotan. Kenapa jatuh ya? Aduh, kena muka lagi Kena kan. muka lagi kan. Kalau Bekas ini, kan. nah digigit anaconda. Ini siapa? Panji. Rada keren. Anaconda lo yang gigit ya. Padahal dokumentasinya lo. Gue pengen pegang, cuma gue dari tadi takut-takutin sini. Enggak aman. Kagak aman. Percaya lah, percaya. Aman. Sepertinya. Lu berani megang ini? Enggak. Kenapa nggak berani? Ini masih baru beberapa hari di sini soalnya gue tahu. Lu kenapa nyuruh dia buat? Karena dia yang mau challenge. Tapi kan dia nggak pernah tahu soal sifatnya kayak gimana. Enggak deh, gue kayaknya nggak berani deh. Lo berani menyerah ya? Soalnya lu aja nggak berani. Enggak berani gue. Ya, maksudnya dia aja Ah, yang lu gimmick aja lu. expert gitu kan di ular-ularan. Lu Dia ngapain berani cari pakai apple saya. gak apple to apple gua Maksudnya? sama lu. Lu saya sama Panji. Mau aja bohongin Iqbal kalau keadaan gimmick kayak Iqbal tuh, Bang. Nggak Kagak pernah lah. lo kok sebenarnya mah. Ini nggak boleh pegang palanya sih ya? Nggak boleh Kalau kalau kan biasanya kan gua kalau dulu di rumah tuh palanya taruh kayu terus pegang ya begitu. itu untuk welcome. Terus dia ke sini Yup. biasanya kan. Itu ada tempatnya juga kita kan ada namanya grab stick ya, Hmm. kita sama hook. Hmm. Jadi ini fungsinya buat ngait dan juga buat nangkep kepala. Nah, itu buat ular alam yang bisa kita rescue biar aman. Nah, kalau untuk ular peliharaan nggak boleh dipegang kepala. Oh, oke. Ya kita nyentuh dan kita ikutin alur maunya dia kayak gimana. Tapi ya resikonya kena gigit pasti. Makanya gue bilang kalau robek ada dokter sih yang bisa. Robeknya segede gimana sih? 1 cm, 2 cm? Tergantung dia pengennya bikin robeknya dalam gimana. Lumayan ya. Tapi udah lihat klik. Gua bisa badami kok. Gini, ini Mana bekasnya? ini kena biawak loh, bukan kena ular. Alfred ini pernah belum lama ini kena gigit biawak di sini. Letra. Dia punya robekan berapa jahitan lu kemarin? 12 ya? 17 jahitan. Kena biawak cuma satu rahang samping doang kena gigit. Cubit. Itu belum kena ular karena ular taringnya lebih panjang daripada biawak. Oh, berarti akan lebih parah dari ini? Harusnya. Ya tuh udah jelas skip Harusnya. dong saya. Jadi dia saya mah karena tahu efeknya. Terus ketika lu tahu efeknya lebih parah daripada digigit biawaknya ini, Anda minta saya untuk dililit kemudian digigit. Kan Anda pengen mencoba. Ya saya mau mencoba tapi kan kasih tahu dulu dong bahayanya. Tadi Anda bilang kan paling digigit jangan dilepas gitu, Iya, nanti iya. sobek. Iya. Digigitnya kayak paling jarum doang. Iya jarum. Ya jarumnya kan Jarumnya segede ribuan. gini. Jarumnya Ya ribuan. ampun. Ini mah tuh jelas saya skip. Dia nggak berbisa. Hah? Tapi ya balik lagi kayak tadi keren kalau jadiin tato kayak kelapa. Nah, jangan dong, ini terlalu beresiko. Ini terlalu beresiko sih. Terus bangga. Bangga. Bangganya kan ini green. Belum lagi kalau misalnya dia ada ke muka, resiko digigit ke muka. Nggak apa-apa, bagus itu. Jadi banyak laut. Wah. Codet. Cuma ke laut Jadi aja, panggilannya kalau Jawin Codet. Iya. Jawin Monkey Dolphy. Aduh. Jadi kapan nih kita? Tadi gua hampir mau megang loh, bener loh. Untung aja dikasih lihat ini lukanya kayak gini. Tapi ini berat. Tuh, ya. berani, Itu ke pegangnya muka berani. itu santai. Santuy. Kalau gua kagetin gini, boy, gitu gimana? Jadi nambah lagi. Kan dia aja takut tuh. Gua pikir cuma digigit kayak kemarin rasanya digigit toke gitu, Bang.
Ayo. Oke. Oke, berani? Enggak lah. Terlalu beresiko. Berani sama nekat agak beda sih. Maksudnya berani itu dengan pengetahuan, sedangkan nekat itu asal aja. Nah, gue ingin jadi orang yang sedikit lebih berani tapi bukan sedikit lebih nekat. Tapi sebenarnya pengetahuan diawali dengan kenekatan loh, Bang Yowin. Benar, cobain dulu. Kalau pengetahuan diawali kenekatan biasanya ada bekas luka. Trending, tapi trending nanti. Ini trending. Trending 1. Ini piala itu. Piala si Ini karbon ular ini. Jadi dia udah ngikutin banyak lomba. Ya, ini Mas Hamba. Ada yang di rumah sana, ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana gitu. Maksudnya, nah ini perwakilan lah untuk di luar pulau dia bisa dapat GC untuk jadi ular peserta luar ya Pak ya, tamu ya itu namanya. Nah, jadi Grand Champion tuh udah yang Gue megang ular ini nggak apa-apa. yang mana ini? Enggak. Ya Allah, ular kecil Bang, gigit nggak Gue tuh kerasa. gue tuh agak susah percaya sama omongan mereka soalnya. Jadi nggak Ini apa-apa, sih. mah nggak apa-apa tuh gimana Kau gitu. aja tuh cewek kalau Enggak apa-apa. Ya kan, ya perempuan juga udah hidupnya di sini, dia tinggal di sini, udah sering main ke sini, lihat ular, gua gimana? Dia gamers abangku. Ya gamer, saya juga komedian Pak, bukan ular mania. Turunnya. Langsung aja. Nah. Strike. Mancing mania. Strike. Kalau strike beneran trending. Gigit. Ayo, bagus. Yap. Beda pegangan. Balik. Kamera mulai di zoom, udah mulai indikasi-indikasi strike. Selfie dia Alfred selfie. nyobain banget Bang, enggak banget sih. Hah? Si Alfred doain. Strike, ya Allah, strike. Ya Allah. Gua udah agak takut nih kalau misalnya emang si ular itu ngadep ke gua tuh. Enggak kok, ini aman. Ada nyanyinya tuh. Tiba-tiba Beda. datang kepadaku. Itu stok kan sniper, jadi gitu. Jadi di gunung, kenapa jarang ada pendaki yang menemukan ular? Yang pertama adalah sisik bagian bawah ular ini. Sisik bawahnya ini. Ini kayak jadi semacam indera perasa untuk getaran. Jadi ketika kita jalan dari jarak 10 meter, dia udah tahu ada manusia datang. Nah, lidahnya itu juga bisa ngerasain partikel sesuatu hal yang emang datang ke arah dia, itu ancaman atau makanan. Dia sensor panas kan kalau lidah? Kalau lidah Jacobson. Jadi lidah ini indera perasa yang bisa mengetahui visualisasi yang ada di sekitarnya itu apa. Mereka rabun Bang. Kecuali king cobra bisa ngelihat dengan baik. Kalau ini mereka tuh penglihatannya tuh abu-abu. Jadi kayak abu-abu atau nggak punya warna. Jadi mereka tuh buta warna sebenarnya. Jadi ada satu riset eksperimen itu nyoba ngebuktiin bahwa ular buta warna dari ngetes beberapa warna yang deketin ke matanya. Dia cuma ngerespon warna hitam dan warna putih. Hitungannya dia nggak bisa ngelihat warna lain selain warna itu. Hubungannya dengan di gunung? Nah, di gunung ini teman-teman karena suka sharing. Gue ke gunung tapi jarang nemu ular. Gak pernah. Karena gunung balik lagi adalah tempat yang dingin dan bukan habitat yang memang disukai sama ular. Kedua, ular itu banyak ditemukan di area yang emang panas. Pantai. Mulai dari pesisir pantai sampai ketinggian 800 meter permukaan laut. Dan di gunung juga jarang ada makanannya. Sedangkan ular sukanya makan tikus. Di gunung jarang ada tikus. Ada babi. Ada yang di rumah. Di rumah. Tikus banyak di rumah kita. Itu yang menyebabkan kenapa ular masuk ke dalam rumah. Datang. Berarti kalau mau rumahnya tidak ada ular, bersihkan tikusnya. Berarti bersihkan perabotannya bisa jadi sarang tikus. Bisa jadi sarang tikus. Parah dibersihkan. Yap. Oh, gue baru tahu nih. Ternyata kalau misalnya emang nggak mau ada ular dalam rumah, bersihkan tikusnya. Yap. Salah satu caranya mungkin pelihara kucing. Ya. Ya, piara kucing. Karena kenapa sih? Apakah mereka bisa proteksi ular? Sebetulnya mereka bisa jadi makanan ular malah kalau misalkan yang datangnya python. Tapi minimal untuk ular berbisa seperti welang atau anak kobra yang baru netas masih rada bisa lah diatasi sama kucing. Karena kucing punya gerakan refleks yang cepet banget. Walaupun mereka nggak kebal bisa, tapi refleksnya cepet banget. Gitu. Nah, terus udah gitu orang yang emang traveling atau hiking di gunung, mereka nggak punya niat buat nyari ular. Iya. Jadi jalannya tuh nikmatin perjalanan mereka, bukan lihat ke ujung daun gitu. Nah, ngomongin soal hiking atau trekking, mendingan kita langsung markicat ke hutan atau kebun untuk nyari ular liar. Kita lihat kehidupan mereka di alam. Kalau ini kan ternakan, ini piaraan.
Mau lihat yang wildnya? Oke, ya. Ngantuk nggak? Ngantuk. Enggak sih. Kita berarti jangan Dan jauh. teman-teman sebetulnya gue nggak tahu ya. Aduh, gue nggak pernah collab sama Bang Panji sebelumnya. Yuk. Dan Ih, itu dong. Ini kita masukin. gue juga nggak tahu konten-konten sebelumnya. Mungkin teman-teman, gue juga sering dengar kalau Panji Petualang itu kontennya settingan. Tapi itu terserah teman-teman kan, itu hak teman-teman untuk mengatakan itu settingan atau tidak. Tapi di konten kali ini gue pastikan bahwa ini tidak settingan. Jadi dapat atau nggak dapat gue nggak masalah, yang penting gue tahu experience bagaimana cara mencari ular. Gitu. 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 Ini kura-kura pala ular, Bang. Kura-kura pala ular. Iya. Tuh. Sampai panjang. Kura-kura kau bisa mau ular aja. Closing nih. Jadi teman-teman, setelah ini gue mau pergi herping, istilahnya di herping itu kita jalan-jalan ke habitatnya ular untuk nyari ular pastinya. Ya. Yang kemudian kita teliti gitu untuk pecinta ular biasanya diteliti begitu ya. Ya, Bahwa di habitat ini ularnya masih ada atau tidak. Yang kemudian monitoring. Yang kemudian nanti dilepaskan lagi. Nah ini biasanya malam-malam memang apa gimana? Enggak juga sih, Bang. Kenapa malam? Biar nggak panas. Karena ini kan kita ada di Rantang ya? ada Ketinggian 300-an ini kan? di sini enggak sampai, Bang. Rendah kok ini. Oh 91. Ya, Ini rendah betul. ya? Kita di ketinggian 91 mppl. Betul. Jadi rendah suhunya kalau malam berarti sekitaran, ya panas lah, di atas 25 lah paling. Dan suhu 26, suhu 26. 91 sampai 100 meter. Panas banget. Dan kita nanti apa namanya, kita ke jalur herping yang memang sudah disiapkan. Udah disiapin, tapi bisa ngacak sih. Bisa ngacak. Nggak harus di situ. Jadi posisinya kenapa harus malam? Kita biar nggak panas. Karena ini musim kemarau. Ya karena kalau terlalu panas juga kitanya yang malah ngedrop, berarti pasti dehidrasi, capek. Kalau malam gini enak dan gampang untuk lihat dia di pohon. Oh malam lebih gampang. Mau lebih gampang. Oh gitu. Lebih Pertama tadi kelihatan. habis hujan tadi ya? Yap. Lebih keluar dia. Ular apa targetnya? Nggak bisa nentuin apa, karena kan alam. Dek. Requestnya nanti ke alam aja. Requestnya nanti ke alam. Berdoa mau Pikir juga. jenis yang bagus, mudah-mudahan keluar atau apa. Itu dia teman-teman. Nah berarti setelah ini kita langsung pergi ke jalur herping. Kita akan herping entah kemana, bisa ngikutin jalur yang sudah dibuat yang katanya 1 bulan sudah nggak kesana. Biasanya kalau 1 bulan berarti semak-semak, udah ada semak-semak lagi tuh. Jangan lupa pakai sepatu ya, Bapak ya. Pakai sepatu ya, takut digigit. Safety ya, safety terus. Kadang kan insekta juga bisa berbahaya. Cabut. Yuk, Mantap. bagi caps. Mari kita caps. Koks.